Oke, halo semua. Jadi di video kali ini kita akan bahas masalah familiar. Familiar buat trap. Bagusnya pakai apa saja gitu. Ya berhubung kemarin juga bahasnya trap. Jadi ada juga yang request minta apa familiar yang bagusnya buat apa gitu, yang F2P atau P2P gitu. Pay to play. Oke. Sebelumnya saya akan jelaskan dulu. Ada dua jenis familiar. Pertama itu familiar pasukan atau kita sebut aja familiar fleksibel. Terus yang kedua itu familiar tipe. Nah, bagaimana cara bedainnya? Ini contoh kayak Trickstar, Gremlin, dan Goblin. Ini familiar tipe. Kenapa disebut familiar tipe? Kita baca penjelasan dari skillnya. Menambah attack berjarak. Nah, jadi familiar ini aktif terkhusus untuk pasukan berjarak. Jadi aktifnya itu buat ngasih buff ke berjarak. Nah, ini sebutan untuk familiar tipe. Sedangkan untuk familiar fleksibel pasukan, contohnya kayak Griffon. Nah, menambah attack pasukan berarti seluruh pasukannya dapat. Nah, kenapa disebut familiar fleksibel? Karena di familiar ini kita bawa, contoh kita nyerang pakai Cav, kita bawa Griffonnya tetap aktif dan buffnya juga tetap masuk, buff dari skillnya juga masuk. Tapi kalau kita bawa Trickstar, ini kan ini untuk ningkatan attacknya berjarak, jadi mubazir gitu, nggak guna karena dia tipenya terkhusus ke berjarak. Oke. Dan juga ini kayak shield kan ini familiar tipe juga. Baca aja di penjelasan di bagian skillnya, klik, nah, ada penjelasannya. Melindungi 7% pasukan berjarak, berarti khusus untuk berjarak. Nah. Oke, lanjut. Terus untuk familiar trap bagusnya apa aja gitu. Oke, yang pertama kita bahas untuk F2V. Sebenarnya untuk familiar F2P ini dipakai juga ya buat P2P, tapi kalau familiar P2Play nya udah komplit nggak kepake sih. Oke, yang pertama dua familiar yang saya bisa bilang ini harus masuk dinding. Kenapa? Karena dia fleksibel. Yang pertama itu Akuris nih mengurangi HP max pasukan musuh di awal pertempuran. Jadi familiar ini langsung aktif di awal pertempuran, itu dia langsung aktif familiar ini. Ini Aquaris dan satunya itu Evil. Ini menambah HP max pasukan di awal pertempuran. Nah, jadi dua familiar ini menurutku harus sih di dalam, masukkan di dalam slot kita. Slot apa? Slot ini, slot familiar yang di sini nih, yang di dinding. Nah, yang sini. Oke. Terus itu kan udah 2 slot gitu. Kalau bisa trap kalian, contoh kalian masih buka 3 slot gitu, sayang sih, tanggung, buka aja langsung plot 4 slot, nggak terlalu gede juga mic-nya kalau udah buka 4 slot. Kalau semua 3 slot ya. Nah, opsi selanjutnya itu kan 2 slot udah dipakai, 2 familiar ini yang HP 15%, entah itu minus atau plus. Ini kan mengurangi menambah, ini berarti plus 15 HP. Yang satunya tadi minus, mengurangi HP musuh. Nah, untuk slot selanjutnya ini kalian tergantung dari
kalian apa ya, stay-nya di ruas apa gitu, di front kalian, pasukan di depan kalian. Ada tiga opsi. Tiga opsi ini adalah ini si dukun, magus, dengan satunya lagi keras. Nah, tiga familiar ini tingkatkan attack cavalry 60% dan HP-nya 60% juga selama 15 detik saat ini ada keterangannya. Ini kan familiar jenis tipe ya. Saat 5% dari pasukan kavalerimu gugur. Nah, jadi gini. Kalau kita di depannya kita pakai ruas infa, berarti di depan kita infa gitu. Kita stay-nya di infa atau kita stay-nya di ruas rank, di pasak rank. Pokoknya pasukan yang di depan. Contohnya saja kita depannya ambillah pasak rank kan. Oke, berarti kita ambil ini magus. Karena dia untuk aktifinnya itu butuh 5% pasukan rank kita gugur. Jadi kalau kita pakai magus di depan kita rank, itu bisa aktifnya setelah 5% dari total pasukan rank kita gugur, baru magus aktif. Tapi kalau kita depannya infa, kita pakai magus, itu nggak akan aktif. Contoh familiar kita magus, terus di depan kita pakai ruas infa. Nah, itu yang kena damage duluan infa, dan ranknya itu di belakang, nggak akan kena damage gitu. Dalam artian nggak akan, bukan berarti tiba-tiba ada yang kena damage. Nah, ini kok kena damage. Nah, itu efek dari skill pack 5. Itu sudah aku jelasin sebelumnya. Efek dari skill pack 5, familiar pack 5. Kalau banyak pasukan ranknya berarti kena itu ranknya. Tapi kalau kita banyakkan infa, otomatis ngarah ke infa semua itu. Jadi apa, skill familiarnya itu kebuang aja, nggak aktif. Jadi untuk tiga jenis ini, dari tikus, magus dengan makeros, 3 opsi ini kalian ambil familiar yang kalian pakai untuk front kalian, untuk pasukan depan kalian. Nah, terus selanjutnya yaitu farm shield. Menurutku ini sangat-sangat dibutuhkan untuk trap, lagi rally trap gitu. Bagi yang belum open ini, belum open pack 4, open aja sayang soalnya. Dan juga naik statnya, mic-nya nggak tinggi amat kok untuk buka pack 4. Ini sangat direkomendasikan. Nah, ini pun sama ya, untuk familiar shield-nya sama. Kalian butuhnya apa? Kalian stay-nya di ruas apa? Nah, contoh kalau planning aku ya, aku mau stay-nya di ruas cave. Stay dalam artian tuh standby gitu kan. Sebelum kita tahu posisi apa? Komposisi rally musuh. Tapi aku planningnya nggak gitu juga. Aku mau bikin rank. Jadi nanti aku mau stay-nya di pasak rank. Jadi aku ambil ini shield snow, shield rank. Dan kenapa aku ambil shield cave seperti di video aku sebelumnya, itu buat nge-counter kalau tiba-tiba musuhnya open mix 14-3-3 gitu. Nah, itu oke. Itu untuk stay ya, tapi untuk stay cup kayaknya kurang rekomendasi ya. Stay-nya bagusnya di range, paling bagus di pasak rank. Paling bagus ya di pasak rank. Itu sebelum kita tahu rally musuh itu apa gitu. Paling bagus kita stay dulu di pasak rank. Atau kalau kita udah punya farm shield infa gitu, nah kita berarti stay di ruas infa karena kita ketolong dari familiar shield tadi.
Oke, terus selanjutnya itu adalah apa tadi, familiar HP 15% ini. Terus yang aktifin attack 60 dengan HP 60. Satu lagi shield. Nah, untuk yang FTP selanjutnya itu setelah kalian buka pack 4, kalian bakalan dapat bonus pack 5 Drider. Ini FTP loh. Ini FTP ada di pack 4. Nah, ini sangat bagus juga ini untuk rally trap. Nah, ini fleksibel malah. Kalau akun kalian akun trap, batu kalian itu simpan. Jangan di ini yang batu kuning itu simpan. Jangan dipakai sembarangan atau buat gripon gitu, jangan. Jadi kalian simpan, nanti fokusin ke sini, ke Drider. Jadi nanti formasinya kayak gini ya. Dibandingkan dengan tiga familiar yang attack dengan HP 60 tadi, bagusan Drider. Jadi nanti formasinya jadi ini, satu lagi yang 15 tadi yang evil. Terus familiar sheet apa yang kalian pakai untuk di front kalian, atau kalian pakai infa berarti infa. Terus satunya lagi Drider. Anggaplah kayak gitu, saya nggak punya juga Drider. Ini untuk battle shot 4 ya, opsi terbaiknya kayak gitu. Kenapa? Oke, mungkin ada yang penasaran kenapa nggak pakai, semuanya kita frontnya infa kan, kenapa nggak pakai ini Goblin? Itu berat sekali untuk aktifin skillnya, sangat tidak rekomendasi lah. Kayak Goblin, Trickstar dengan Gremlin dengan Griffon, itu untuk aktifinnya itu ketika 10%. Contoh ini ya, contohnya Griffon ya, 10% pasukanmu telah jatuh. Contoh pasukan kita total seluruhnya 30 ya, 30M. Berarti untuk aktifin skill Griffonnya itu kita harus kena dulu 10%, berarti 3M. Entah itu pasukan infa, pokoknya total keseluruhan pasukan kita yang udah tumbang itu 3M baru aktif. Sama kayak ini Trickstar dengan Gremlin. Nah, Gremlin juga gitu, ini 10%. Cuman nama attack 100, 10% attack rank. Contoh ranknya, kalau pasukan kita rank tadi kan 30, ambillah kita bagi 3, berarti rank 10M contoh, berarti 10%, berarti 1M rank. Nah, 1M rank jatuh, yang tumbang baru aktif. Ini sayang sekali, daripada 3 familiar ini, Trickstar, Gremlin dengan Goblin, itu lebih baik yang ini. Makeros, Magus dengan Tikus Dukun, karena ini cuman aktifinnya cuma 5%. Jadi kalau 10M 5% berapa ya, 500k. Oh ya benar, 500k baru aktif ya. Mendingan ini karena kita trap. Oke, itu tadi ya, itu untuk F2V. Kalau seumpamanya kalian ada pack 5 yang lain, semuanya batunya cukup gitu, opsi terbaiknya ada di ini jet. Untuk trap ini opsi terbaiknya. Kurangi damage dari musuh 9% saat 4% dari pasukan gugur. Nah, saat 4% dari pasukan kita, 4% dari pasukan kita gugur, aktif skillnya. Ini opsi terbaiknya. Kalau juga belum punya jet, opsi keduanya kita bisa ambil apa ya, bentar.
kita bisa ambil yang familiar yang ini nih, kayak BW yang apa, memberi 600% damage karena syarat aktifnya kecil. 4% juga, 4% dari pasukan gugur syarat aktifnya, kayak sama kayak Jet tadi. Dibandingkan dengan yang ini nih, yang trio 3 B, terus Frostwing dengan satunya lagi Bunny. Ya, ini besar, ini 8%, 2 kali lipat dari yang tadi itu. Jadi untuk pack 5 yang pay to play ini, kalau kalian full punya, jadi ambillah ini 4 ini BW Bone dengan Gargan, satunya lagi Jet. Udah, wah, udah maksimal itu trapnya, mantap udah. Oke, kayaknya di situ saja. Untuk pack-pack lain abaikan saja. Saya rekomendasikan yang saya omongin saja, yang lain ya gak usah dibahas juga. Biar untuk mempersingkat waktu. Oke, itulah tadi pembahasan familiarnya. Kalau ada yang kurang atau masukan, boleh ditulis di kolom komentar, karena di sini kita sama-sama belajar ya. Dari tes juga. Oke. See you next video. Bye.